Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Bayu Jati Saputra SPD. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 2025 di LPTK Universitas 45 Bekasi. Pada hari ini tanggal 16 September 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD2 Undaan Lor. Berikut ini adalah KTP saya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ya, sekarang Mas, yuk dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Ya, hari ini siapa yang belum sarapan? Ya, diusahakan kalau pagi hari sebelum berangkat sekolah sarapan dari rumah dulu ya. Terus minta pamitan sama orang tua dari rumah. Ya, sebelumnya Pak Guru mau mengabsen dulu. Nanti yang dipanggil namanya bisa angkat tangannya. Mbak Akila Tri Kurniasari. Nah, Mbak Akila, oh ya, Mbak Azalia Ines, Azalia Ines, Diajeng Tutur Panggalih, Farah Ainun Zahra, Gilang Galia Gamadi. Hari ini kita akan belajar tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, nah, dan cara menerapkannya dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nah, sebelumnya kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Nah, bentar. Yuk, semuanya bisa berdiri. Pancasila, hari ini kita akan belajar tentang tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, hari ini sudahkah kalian berbuat baik pada teman kalian? Maksudnya gimana berbuat baik sama teman kalian? Contoh, tadi pagi misalkan ada temennya yang belum diantar orang tuanya, terus ayo berangkat bareng saya, ikut berboncengan. Terus, yuk siapa lagi yang sudah berbuat baik tadi pagi? Apa Mas Arfan? Mas Sarid? Berbuat baik apa tadi pagi? Berangkat sama Nah, berangkat sama temannya. Terus siapa lagi? Ya, manfaat belajar sila-sila Pancasila. Apa toh manfaat dari belajar sila-sila Pancasila? Ada yang tahu? Apa manfaatnya belajar dari sila-sila Pancasila? Pancasila itu ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama? Silanya, bunyinya gimana sila yang pertama? Pancasila. 1. Enggak. 2. 3. 4. 5. Nah, jadi itu bunyi dari 5 sila Pancasila. Terus manfaatnya apa? Kita belajar sila-sila Pancasila. Nah, yang pertama manfaatnya adalah manfaat belajar sila-sila Pancasila yang pertama itu membentuk karakter dan moral yang baik. Nah, kalau kita belajar sila Pancasila akan terbentuk karakter dan moral yang baik, itu sudah pasti. Terus yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Itu yang kedua, menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Tadi yang kedua silanya berbunyi apa? Pancasila sila kedua.
kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Terus sila yang ketiga, untuk belajar manfaat dari belajar sila Pancasila kita, yaitu menjadi pedoman dalam bersikap dan bertindak. Sila yang ketiga tadi berbunyi apa ya? Persatuan Indonesia. Terus manfaat belajar sila Pancasila yang keempat adalah memperkuat persatuan di tengah perbedaan. Kenapa memperkuat persatuan di tengah perbedaan? Siapa yang tahu angkat tangan. Sila yang keempat bunyinya Mbak Sanum. Apa Mbak Sanum? Yang keempat bunyinya? Nah, betul sekali. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi memperkuat persatuan di tengah perbedaan. Terus yang kelima, manfaatnya adalah menumbuhkan sikap demokratis. Menumbuhkan sikap demokratis. Nah, sila yang kelima bunyinya apa? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang berani maju ke depan? Sila pertama sampai kelima. Siapa yang hafal? Pak Guru tunjuk apa maju sendiri? Nah, Mbak Sanum, ayo coba maju ke depan menghafal 5 sila Pancasila. Nah, ya, awas Mbak Sanum. Nah, yang lain mendengarkan dan perhatikan. Yuk, Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, 3. Persatuan Indonesia. Jadi itu tadi manfaat dari belajar sila-sila Pancasila. Ya, perhatikan. Nah, ini ya. Nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Ada nilai apa saja? Yang pertama ada nilai religius dan ketuhanan. Nah, tadi kan yang pertama, sila pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ada nilai religius dan nilai ketuhanan. Yang kedua, ada nilai kemanusiaan. Ini sila yang kedua. Yang ketiga, ada nilai persatuan bangsa. Yang keempat, ada nilai kerakyatan atau demokrasi. Yang kelima, ada nilai keadilan sosial. Ya, kita pelajari satu persatu. Maknanya, nah, maknanya ini apa aja? Bangsa Indonesia itu memiliki kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, sesuai sila yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, makna yang kedua dari sila Pancasila yaitu menjunjung tinggi hakikat manusia memiliki martabat dan hak yang sama. Nah, itu yang kedua, makna yang kedua. Makna yang ketiga adalah mengutamakan rasa cinta tanah air dan bangsa, menumbuhkan semangat nasionalisme, serta menghargai dan menghormati keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, makna yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta menyelesaikan permasalahan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan, akal sehat, dan tanggung jawab. Yang terakhir, mengembangkan perbuatan yang luhur, menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memberikan pertolongan kepada orang lain untuk mencapai keadilan dan kesamaan. Nah, jadi itu tadi penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Kita lihat gambar ini ya. Nah, perhatikan. Di sini ada gambar apa aja? Ada yang tahu? Ini ada gambar apa? Ada gambar apa ini? Ada gambar
anak laki-laki dan anak perempuan rebutan apa ini? Kenapa bisa rebutan boneka? Ada yang tahu? Kenapa kok bisa rebutan boneka? Kenapa aja? Terus gambar yang kedua. Kita lihat gambar yang kedua. Ini gambarnya apa aja? Apa ini? Bullying. Ini ada seorang anak yang menangis dan teman-temannya malah membuli. Terus bagaimana kalau ada teman-temannya yang membuli? Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi pada gambar tersebut? Tadi gambarnya apa aja yang sedang terjadi? Tadi ada anak yang rebutan boneka. Terus gambar yang kedua tadi ada anak yang sedang dibully. Ya kan? Nah, terus pernahkah anak-anak melihat kejadian seperti di atas? Pernah tidak kalian melihat kejadian seperti yang di atas? Nah, terus mengapa hal tersebut tidak baik? Kenapa? Kenapa kalau ada teman yang dibully itu perbuatannya tidak baik? Ada yang tahu kenapa? Kenapa aja? Kok tidak baik kenapa? Kenapa? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu tidak? Nah, ayo angkat tangan. Siapa yang tahu? Ya, kita coba aja dulu. Kita pemanasan. Bentar. Ada yang pernah tepuk simbol Pancasila? Kita belajar. Yuk, berdiri semua. Simbol Pancasila. Nah, berdiri semua. 1, bintang, 2, sampai 3, berdiri, 4, benteng, 5, maju dan atas. Nah, kurang. Perhatikan ke depan. Nah, nilai-nilai Pancasila. Nah, yang pertama tadi ada nilai religius atau ketuhanan. Yang kedua ada nilai apa? Kemanusiaan. Yang ketiga ada nilai persatuan bangsa. Yang keempat ada nilai apa? Kerakyatan. Yang kelima ada nilai? Ya, ada nilai keadilan sosial. Nah, ada nilai keadilan sosial. Jadi nah, siapa tadi? Tadi kan ada nilai-nilai dari yang pertama tadi, ada nilai religius, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, ada nilai kerakyatan, dan juga ada nilai keadilan sosial sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang pertama ada nilai Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang tadi? Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, nah kita lihat nih, Pak Guru. Pancasila itu kan ada 5. Dari kelima sila Pancasila itu ada simbol-simbol Pancasila. Simbol dari sila yang pertama berarti apa ini? Bintang. Terus yang kedua, kira-kira simbol sila Pancasila yang kedua berarti apa simbolnya? Apa?
Ya. Simbol sila yang kedua adalah rantai. Simbol sila yang ketiga apa? Pohon beringin. Terus simbol sila yang keempat. Simbol sila yang kelima. Siapa yang hafal kelima simbol Pancasila? Nah, ada yang hafal kelima simbol Pancasila? Coba yang belum pernah maju, Mbak Ajeng. Nah, ayo, coba maju ke depan. Bentar. Nah, menghadap ke sana. Nah, Mbak Ajeng, sila yang kedua, simbolnya apa? Simbol yang kedua rantai, bener apa salah? Benar. Terus simbol sila yang keempat apa? Kepala banteng. Simbol sila yang kelima padi dan kapas. Simbol sila yang ketiga, nah, benar semua. Beri tepuk tangan. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan soal. Nah, membagikan soal untuk berkelompok. Jadi nanti setiap soal dikerjakan bersama kelompoknya ya. Ini Pak Guru namakan kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, nanti Pak Guru kasih lembar kerja. Nanti berarti dikerjakan secara berkelompok. Di sini kan ada nama kelompok. Nanti ditulis nama kalian satu persatu. Nanti dikerjakan sama-sama. Yang namanya tugas kelompok berarti dikerjakan secara bersama. Nah, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Nah, perhatikan dulu sebelum mengerjakan, diperhatikan Pak Guru ya. Di sini yang sebelah kiri itu kan ada kolom sila dan kolom sebelah kanan ada kolom simbol. Yang ada titik-titik itu nanti ditulis sesuai sila Pancasila yang kelima. Jadi misalkan contoh, dengarkan. Sila yang pertama bunyinya apa? Bunyi ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nanti ditulis terus dicocokkan sama yang sebelah kanan. Ditarik panah ya, nanti dikasih panah, dicocokkan sila yang pertama misalkan bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu simbolnya berarti apa? Dicocokkan dengan sebelah kanan, dikasih tanda panah. Nah, sudah paham ya? Bon, kita hitung sampai 5, mulai mengerjakan. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah mulai bisa dikerjakan. Ya, dikerjakan bersama kelompoknya ya. Ya. Nah, menurutnya ganti kelompok 1. Nah, ini hasil kerjaan dari kelompok 1. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ya, boleh duduk kelompok 1. Kelompok yang kedua. Ayo ke depan. Mana? Nah, kelompok yang kedua, coba Pak Guru lihat. Sudah benar apa belum? Ya, kelompok 2. Kelompok 2 seperti ini kerjaannya. Sudah benar apa belum? Nah, yang kelompok 3. Ya, kelompok 2 boleh duduk. Kelompok 3 bisa maju ke depan. Ya. Kelompok 3 seperti ini kerjanya. Nah, ya, yuk kalau sudah perhatikan semua. Kita pelajari dulu apa yang sudah kita kerjakan tadi. Jadi seperti yang tadi sudah Pak Guru sampaikan. Jadi soalnya itu seperti ini. Di kolom sebelah kiri tadi kan ada kolom sila,
dan yang sebelah kanan ada kolom simbol. Jadi untuk sila yang pertama bunyinya apa tadi ya? Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa berarti simbolnya apa? Bintang. Tak coba dilihat Pak Guru. Ya, sudah benar semua. Kelompok 1, 2, 3 benar. Sila yang kedua, bunyinya apa? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya apa? Rantai. Pak Guru lihat. Ya, sudah benar semua. Yang sila ketiga berbunyi? Ya, Persatuan Indonesia. Dan simbolnya apa sila ketiga? Pohon beringin. Ya, Pak Guru cek dulu. Ya, sudah benar semua. Sila yang keempat bunyinya apa? Betul sekali. Berarti simbolnya apa kalau sila keempat? Kepala banteng. Pak Guru cek dulu. Kelompok 1 benar, 2 benar, 3 benar. Ya, benar semua. Yang terakhir adalah sila yang kelima. Dengan bunyi apa sila yang kelima? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbolnya padi dan kapas. Ya, ini nanti nilainya untuk kelompok 1, 2, dan 3 sudah benar semua dan dapat nilai 100 semua. Beri tepuk tangan dulu. Sekarang kita nyanyi lagu dengan judul Nilai-nilai Pancasila. Nah, yuk. Ya, sekarang kalau tadi Pak Guru membagikan soal untuk kelompok, sekarang Pak Guru mau membagikan soal yang dikerjakan sendiri. Ini nanti dikerjakan sendiri, tidak boleh bertanya sama temennya. Kalau tadi kan berkelompok, ini tugas mandiri. Nah, ini soalnya cuma ada 10. Tinggal menyilang dan mengisi. Yang di atas kanan dikasih nama dan oh ya, nama saja tidak apa-apa, kasih nama saja. Ini Mas Sarip. Ya, yang benar disiram. Ya, dikerjakan sendiri, tidak usah tanya sama temennya. Dikerjakan sesuai kemampuan kalian. Nah, tidak apa-apa. Kalau bisa ya benar, mosok salah tidak apa-apa. Nah, yang penting dikerjakan sendiri, hasil kerja sendiri, bukan hasil dari mencontek punyanya teman. Ya sudah semua ya. Nah, sekarang kalau sudah semua, dengarkan. Sudah mengumpulkan semua. Kita sekarang hari ini tadi kita belajar apa saja berarti ya? Berarti kita belajar tentang nilai-nilai Pancasila, kita belajar manfaat Pancasila, kita belajar simbol-simbol Pancasila, dan apa tadi? Nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita menyanyi. Nah, kita nyanyi lagu Cublak-Cublak Suweng. Nah, yuk. Ada yang sudah hafal lagunya? Ya, diperhatikan, kita nyanyi sama-sama. Lagunya berjudul Cublak-Cublak Suweng. Cublak suweng, suweng itu kelentar, ketunjuk budel, boleh ake sip pandai kapon, sip pandai kapon, Cublak suweng, suweng enteng kelentar, ketunjuk
udan lera lere lere ake sirkong keleng kokong sirkong keleng kokong. Ya, ya. Nah, ada gambar halo teman-teman. Ya, hari ini pembelajarannya cukup sampai di sini. Jadi tadi kita sudah belajar, salah lagi, belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Kita belajar manfaat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita juga sudah nyanyi lagu apa saja? Coba suara. Lagu apa lagi? Garuda Pancasila. Terus simbol Pancasila, tepuk Pancasila. Ya. Terus untuk besok pagi, nah besok pagi berarti pelajarannya itu olahraga, bawa kaos olahraga dari rumah. Terus besok berarti pelajarannya apa? Setelah olahraga? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa, belajar dari rumah. Materi apa besok pagi berarti berarti setelah olahraga. Itu ya. Itu jaga kesehatan. Ini sudah mulai masuk musim penghujan. Anak-anak di rumah belajar tidak usah terlalu banyak bermain, apalagi bermain hujan-hujanan. Karena biasanya kalau masuk musim penghujan itu sudah mulai banyak penyakit. Biasanya kalau hujan itu ada nyamuk, itu bisa menyebabkan penyakit apa? Nek digigit nyamuk. Apa? Biasanya Biasanya kalau dari nyamuk itu bisa menimbulkan penyakit yang digigit nyamuk itu apa? Demam berdarah, ada penyakit malaria. Nah, jadi kalau musim penghujan itu malah mulai banyak penyakit. Jadi di rumah anak-anak jaga kesehatan, tetap belajar karena ini sudah mulai memasuki ujian tengah semester atau STS sumatif tengah semester. Belajar terus, belajar dan belajar. Itu ya. Itu pesan dari Pak Guru. Kita berdoa di buku-bukunya, pensil bisa dimasukkan semua. Nah, dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Nah, ya dimasukkan. Nah, dimasukkan semua. Yo, sikap berdoa yang baik. Mas Sarip dipimpin berdoa. Ya, berdoa pulang ya. Yuk. G. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, nanti pulangnya ndak usah, kalau yang naik sepeda ndak usah kebut-kebutan, nanti yang pulangnya dijemput orang tuanya, menunggu orang tuanya di sekolah, ndak usah pulang berjalan kaki, ya, ndak usah apalagi sampai menyeberang jalan, ditunggu bapak ibunya di sekolah. Jadi ndak usah, jangan sampai jalan kaki, ya. Itu ya, itu pesan dari Pak Guru. Nah, bentar. Ya, kita pulang dari kelompok 3 dulu. Salaman sama Pak Guru ya. Nah. Ya. Kelompok 2. Salam. Ya. Kelompok 1. Ya.
Kelompok 1. Ya.